Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan buat takoyaki yang enak. Resepnya beda dari yang lain. Ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan. Bahkan kalau dijual 1000-an pun masih untung. Yang pasti ini akan laris manis ya. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, kita siapkan untuk bahan isian terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan 1 buah wortel yang udah dikupas kulitnya dan sudah dicuci bersih. Wortel ini akan diparut menggunakan parutan keju, tapi untuk wortelnya saya tidak parut semuanya, hanya sebagian saja. Nah, ini dia hasilnya. Untuk bahan isian selanjutnya, di sini saya gunakan sosis Kenzler yang original. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah isian itu bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk isiannya, teman-teman juga bisa gunakan bakso, telur puyuh, ataupun crab stick. Untuk sosisnya ini akan dipotong kecil-kecil, jadi sebelum dipotong-potong, saya bagi dulu menjadi seperti ini. Untuk sosisnya ini, saya gunakan semuanya ya, jadi kalau udah selesai dipotong-potong, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk bahan isian, kita akan tambahkan daun bawang. Di sini saya gunakan hanya 3 batang saja. Nah, untuk daun bawangnya ini akan diiris tipis-tipis seperti ini ya. Kalau sudah selesai, daun bawangnya pun juga bisa kita sisihkan. Nah, ini dia untuk bahan isiannya semuanya udah selesai ya. Selanjutnya, kita akan siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Saya gunakan 15 gram udang rebon yang udah dicuci bersih. Saya haluskan menggunakan blender. Kemudian selanjutnya, kita akan tambahkan 1 siung bawang putih sebesar jempol. Ini saya belah 2. Kemudian tambahkan air secukupnya biar lebih cepat halus. Nah, ini akan kita blender sampai beneran halus. Kalau sudah, bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Lanjut, kita aduk terlebih dahulu biar bahan keringnya tercampur dengan rata. Selanjutnya, tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, dan tambahkan juga 1 butir telur. Sisa bumbu halus yang tertinggal di dalam blender, saya tambahkan sedikit air ya, kemudian saya tuang lagi. Selanjutnya, ini kita aduk terlebih dahulu hingga sedikit tercampur. Kemudian, kita tambahkan air sedikit demi sedikit, tambahkan pelan-pelan saja sambil terus diaduk seperti ini, biar tidak banyak bahan yang menggumpal. Untuk airnya, saya gunakan sebanyak 500 ml. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tuangkan sisa airnya. Kemudian, kita aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya, siapkan wadah dan saringan. Kita akan saring adonannya terlebih dahulu supaya lebih halus dan tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk tekstur adonannya encer seperti ini ya teman-teman. Jika ada sisa bahan yang bergerindil, bisa kita aduk seperti ini ya. Nah, ini adonannya udah siap untuk digunakan. Lanjut, siapkan cetakan takoyakinya, lalu tuang minyak ke dalam cetakan. Saya gunakan cetakan seperti ini. Kemudian untuk bagian pinggirnya kita olesi biar tidak lengket. Kemudian cetakannya ini kita panaskan terlebih dahulu, gunakan api kecil saja ya. Kalau cetakannya ini udah panas, selanjutnya kita tuangkan adonan ke dalam cetakan, tapi jangan sampai penuh ya. Selanjutnya kita akan tambahkan bahan isiannya. Di sini saya masukkan sosis terlebih dahulu. Kemudian tambahkan juga bahan isian selanjutnya, yaitu wortel. Tambahkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau seandainya teman-teman tidak suka wortel, ini boleh di skip ya. Terakhir, jangan lupa tambahkan daun bawangnya. Ini supaya aromanya lebih wangi. Untuk daun bawangnya ini, gunakan secukupnya juga ya. Kalau semua isiannya udah selesai ditambahkan, kemudian kita tuangkan lagi adonan di atasnya hingga cetakan penuh.
Kemudian ini kita biarkan saja terlebih dahulu hingga agak kokoh, baru kita balik. Kalau takoyakinya ini udah kokoh atau udah ngeset, baru bisa kita bolak-balik hingga berbentuk bulat. Nah, di sini ada tipsnya supaya takoyaki ini beneran padat dan tidak gampang kempes. Saat dibalik setengah lingkaran seperti ini, tambahkan lagi adonan takoyakinya seperti ini. Kalau sudah, ini kita biarkan lagi hingga kokoh, baru kemudian bisa kita balik. Kalau minyaknya dirasa kurang cukup, boleh ditambahkan lagi. Dalam membuat takoyaki yang hasilnya bulat, padat, dan tidak kempes, pastikan takoyakinya itu terisi dengan penuh atau sudah full. Kalau sudah terisi dengan penuh, meskipun takoyakinya ini udah dingin, hasilnya tidak akan kempes sama sekali. Oh iya teman-teman, dalam membolak-balik takoyaki, terlebih dahulu pastikan kalau udah ngeset ya. Kalau sebelum ngeset udah kita bolak-balik, nanti hasilnya itu bulatannya tidak akan bagus. Nah, ini takoyakinya, tinggal kita bolak-balik saja hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan atau hingga matang. Teman-teman bisa lihat, ini takoyakinya udah beneran kokoh. Tidak kempes lagi meskipun diketuk-ketuk seperti ini, dan warnanya pun juga udah berubah menjadi kuning keemasan. Jadi ini udah matang dan udah bisa kita angkat. Yang matang ini baru hanya sebagian, jadi yang belum saya pindahkan ke bagian tengah. Biasanya dalam membuat takoyaki, kalau kita tidak menggunakan pelindung api, bagian tengahnya ini bakalan lebih sering cepat matang. Jadi, kalau teman-teman membuat takoyaki untuk ide jualan, lebih baik gunakan pelindung api ya, biar apinya merata. Alhamdulillah, ini takoyakinya udah selesai ya teman-teman. Ini warnanya cakep banget, untuk bulatannya pun juga cantik. Sekarang kita topping dulu ya, biar lebih cantik. Nah, untuk sausnya saya gunakan sambal ABC yang pedas. Kemudian saya tambahkan juga mayones. Kalau teman-teman tidak suka mayones, boleh di skip ya. Nah, kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa memasukkan ke dalam kotak mika seperti ini. Untuk kotaknya ini bisa diisi dengan 5 buah takoyaki. Nah, kalau seandainya kita tutup, nanti sausnya tidak bakalan nempel di bagian tutupnya. Jadi, kelihatannya pun lebih bersih. Sekarang kita ambil satu ya. Wah, ini kelihatannya sangat menggoda sekali. Untuk takoyakinya ini beneran tidak kempes dan kelihatan padat. Kita cobain ya. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya enak banget, berasa lembut. Apalagi kalau dimakan pakai saus dan mayo seperti ini, rasanya makin komplit lagi. Jadi, teman-teman bisa mencoba resep ini ya. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.